Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melakukan praktik ini dalam rangka untuk memenuhi mata kuliah studi masyarakat Indonesia. Nah, jadi di sini alhamdulillah sudah hadir narasumber kita, teman kita juga Cahaya dari Sumatera ya. Ya. Ya, kami menyapa dulu ya Kak Cahaya. Gimana kabarnya, Kak? Puji Tuhan untuk saat ini saya berkeadaan baik. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Jadi di sini kita akan melakukan sesi wawancara mengenai suku Batak. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai untuk mengajukan pertanyaan di suku Batak ini. Dan di sini alhamdulillah sudah hadir Kak Cahaya sebagai suku Batak. Dan langsung saja saya persilahkan kepada teman saya yang pertama untuk bertanya mengenai suku Batak. Kepada Ibrahim, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung saja kepada narasumber. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Langsung saja pertanyaan saya, khusus masyarakat suku Batak, apakah sebagian besar masyarakatnya menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa persatuan? Oke, baik. Saya akan menjawab dari pertanyaan saudara. Wilayah masyarakat Toba yaitu bahasa suku Batak Toba. Nah, antara 2015, anak-anak yang kelahiran dari 2015, bahasa ibu sudah digantikan dengan menjadi bahasa Indonesia. Dan juga di anak-anak kelahiran 20, tidak jarang orang tua juga melakukan menggantikan bahasa ibunya dengan menggunakan bahasa Inggris. Akan tetapi orang tua di suku Batak masih mayoritas menggunakan bahasa Batak. Terima kasih. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih jawabannya Kak Cahaya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin masih dengan orang yang sama penanyanya, Ibrahim. Kepada saudara Ibrahim, saya persilahkan. Atau mungkin dari teman yang lain yang sudah mungkin menyusun pertanyaannya mengenai pertanyaan yang kedua. Langsung saja saya persilahkan kepada orangnya. Oke, saya Juan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran. Oke. Jadi pertanyaan saya di sini mengenai kesenian tradisional apa yang ada di suku Batak dan dari suku Batak. Apakah kesenian itu hanya sekedar kesenian atau digunakan untuk suatu tradisi atau suatu ritual dalam ritual adat yang ada di suku Batak? Terima kasih. Oke, baik. Kesenian yang ada di suku Batak itu terdiri dari 5 seni, yaitu yang pertama seni musik, seni tari, seni patung, seni ulus, dan juga seni rumah. Nah, jadi di kesenian yang digunakan di wilayah Batak ini biasanya digunakan untuk upacara adat. Nah, waktu di upacara adat itu setiap kesenian mempunyai tujuan dan arti dari setiap kesenian tersebut dilakukan pada upacara adat tersebut. Nah, contohnya seni tari. Nah, di seni tari itu ada disebut dengan manoktor. Nah, pada kesenian tari tersebut dilaksanakan itu untuk dibuat pada upacara adat, yaitu seperti syukuran. Nah, jadi kalau kesenian musik itu dominan dibuat untuk upacara adat untuk menghormati leluhur yang telah mendahulukan. Nah, jadi kesenian
dan upacara adat ini sudah mendarah daging di suku Batak dan akan diwariskan turun-temurun seperti itu. Ya, jadi cukup jelas ya jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih Kak Cahaya sudah menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya, mungkin dari Saudara Ibrahim atau Saudari Suherni yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan. Iya, saya moderator. Ya, silahkan. Ya, baik. Saya ingin bertanya kepada Kak Cahaya. Nah, jadi saya mau bertanya mengenai ras suku Batak, Kak. Jadi ras suku yang dimiliki oleh suku Batak itu apa saja, Kak? Oh, baik. Ya, Yang sekian. itu merupakan ras Proto-Melayu. Hanya itu saja, Kak? Iya, benar. Ras Proto-Melayu. Asal mulanya itu dari mana, Kak? Seperti yang kita tahu bahwasanya ras persebaran dari Proto-Melayu itu dimulai dari arah bagian barat dari Indonesia. Oh, iya. Selanjutnya lagi, Kak. Jadi seperti yang kita ketahui, Kak, dengan adanya sistem adat istiadat suku Batak itu, budaya suku Batak itu memiliki nilai-nilai dan juga norma-norma yang tinggi. Nah, jadi pertanyaan saya, apa saja, Kak, nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh suku Batak itu sendiri? Oke, baik. Di suku Batak, norma yang dijunjung tinggi itu yaitu ada sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan itu hubungan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Nah, dari sistem kekerabatan ini sangat dipegang teguh oleh oleh suku Batak karena dimanapun berada suku Batak, bahwa jika bertemu mereka akan membahas tutur dari asal mula keluarga leluhur kita. Nah, jadi persaudaraan dari suku Batak itu sangatlah erat. Terima kasih. Oke. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya lagi, Kak. Jadi sampai saat ini, apakah budaya suku Batak itu masih tetap dilestarikan? Nah, contohnya itu pada generasi muda saat ini, Kak. Nah, seperti yang kita ketahui, kita mengingat bahwa pada zaman sekarang ini sudah masuk budaya-budaya populer. Nah, seperti halnya K-pop dan sebagainya. Nah, jadi bisa saja generasi muda saat ini akan terpengaruh maupun itu oleh pengaruh-pengaruh negatif dari budaya-budaya tersebut. Nah, jadi apakah budaya-budaya Batak itu masih bisa dilestarikan oleh generasi muda sekarang ini? Ya, silahkan. Baik, pertanyaannya saya akan menjawab bahwasanya di masyarakat suku Batak itu kelestarian budaya sangat dipegang teguh untuk melestarikannya. Dan orang tua dari masyarakat Batak selalu mendidik dan mengasuh anak-anaknya supaya adat istiadat itu tidak luntur. Nah, yang dimulai dari berbagai program. Yang pertama, pada saat anak-anak itu berusia beranjak dan memasuki sekolah dasar, nah, di persekolahan pendidikan di Samosir itu, di daerah suku Batak itu membuatkan suatu mata pelajaran yang disebut dengan mulok. Nah, di mata pelajaran mulok ini membahas mulai dari sastra Batak, kesenian Batak, dan bagaimana jiwa-jiwa dasarnya orang Batak. Nah, jadi didikan sejak dini ini membawa pengaruh sangat besar sehingga kokoh pada saat dia beranjak dewasa dan juga pada saat dia remaja. Nah, kan karena dia adanya didikan pada saat dasarnya ini di SD ini di sekolah dasar, nah makanya orang-orang Batak itu walaupun ada pengaruh dari negatif itu diusahakan dan juga diharapkan karena hasil didikan tersebut bisa mencegah dari pengaruh negatif itu masuk ke dalamnya. Dan di zaman sekarang di zaman modern ini dari suku Batak juga dan kabupaten juga membuat suatu event bahwasannya bagaimana mempertahankan kebudayaan Batak itu. Contohnya inovasi dari ulos, baju, fashion show, dan pertandingan-pertandingan musik lainnya, musik seruling,
gendang. Nah, dari kolaborasi tersebut diadakan secara rutinitas secara tahunan, dan itu merupakan event besar di suku Batak. Nah, jadi dengan adanya pengenalan itu kepada generasi muda, maka suku Batak itu tetap lestari hingga diturunkan terus-menerus ke generasi-generasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Iya, makasih Kak jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Kak Cahaya. Ya, itulah tadi beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan, dan adapun masih ada pertanyaan yang selanjutnya. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya, silahkan yang mau bertanya, saya persilahkan saja. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan bertanya lagi kepada narasumber. Nah, langsung saja Kak. Selain percaya dengan Tuhan, sistem kepercayaan apa lagi yang diyakini suku Batak sampai saat ini? Contoh, apakah masyarakat pedalaman masih menganut paham animisme dan dinamisme? Ya, sekian dan terima kasih. Oke, baik, saya akan menjawab bahwasannya sistem kepercayaan yang dianut di suku Batak itu yaitu agama Kristen Protestan dan juga Kristen Katolik. Nah, jika tentang adanya animisme itu udah sangat jarang ditemukannya di daerah suku Batak. Hanya saja masyarakat suku Batak selalu menghargai dan selalu menjaga sopan santun di setiap daerah dan juga di setiap tempat yang dianggap sakral oleh leluhur yang terdahulu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Mungkin masih ada yang bertanya? Ya, baik. Saya yang paling terakhir ya, mau bertanya nih mengenai pengetahuan bagaimana caranya suku Batak menyesuaikan, atau mungkin bagaimana caranya cara pandangnya suku Batak mengenai suku-suku yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, baik. Saya akan menjawab bagaimana pandangan suku Batak terhadap suku-suku lain. Nah, di sini mulai suku Batak sudah diajari atau juga sudah dikenalkan dengan jiwa toleransi. Nah, suku Batak itu harus bisa hidup dimanapun dia berpijak. Nah, karena adanya jiwa toleransi yang mendarah daging ini membuat anak-anak suku Batak ini bisa beradaptasi dengan suku lain dan juga bisa berinteraksi dengan baik dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Terima kasih. Di kalangan suku Batak itu ada suku lain yang merantau di situ. Ya, biasa kan kita temui mungkin suku Jawa, Minang, ya seperti itu. Bagaimana cara ya mungkin sudah disebutkan mengenai toleransi, ya itu mungkin salah satu cara kita untuk menghargai suku-suku lain. Dan jadi bagaimana itu Kak cara penyesuaian antara suku yang satu dengan suku yang lain, begitu. Oke, baik. Nah, bagaimana cara menyesuaikan suku yang lain dengan suku kita, itu kalau adanya teman pendatang dari suku lain, biasanya masyarakat Batak itu mengadakan suatu perjamuan. Nah, di perjamuan ini akan ada salah satu kegiatan atau bisa disebut dengan silaturahmi juga. Di pertemuan ini akan adanya tanya jawab atau tanya jawab yang dilakukan antara suku Batak dengan suku tersebut. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan juga pertanyaan yang selaras ini akan membawakan masyarakat suku Batak itu belajar bahwasanya kita ke suku ini harus seperti ini, harus seperti lembut lagi. Nah, jadi ketika suku Batak itu sering kali bahwasanya kalau suku Batak itu banyak nanya gitu, banyak nanya. Nah, di balik pertanyaan-pertanyaan yang diberikan suku Batak itu membawa suatu pelajaran yang baru bagi dia sendiri, bagaimana caranya untuk menanggapi atau memberi
tingkah laku dia pribadi ke suku teman kita tersebut. Nah, makanya dari situ jiwa toleransi itu tumbuh. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Mungkin ini sudah pertanyaan terakhir dari kami. Ya, mungkin selebihnya, mungkin tidak ada lagi pertanyaan. Saya simpulkan saja mengenai wawancara kita pada hari ini mengenai ya lebih dominannya ya kita mengarah ke sudut pandang bagaimana caranya kita Batak ya sosial budayanya suku Batak baik dari sukunya, kepercayaannya, mata pencariannya itu semua tadi sudah dijelaskan dan mungkin itu sangat sudah jelas dan terima kasih Kak sudah meluangkan waktu memberikan ya ini termasuk ilmu dari Kakak juga untuk kami dan di sini kita sebagai masyarakat Sulawesi ya mungkin di Sulawesi ini khususnya Sulawesi Tengah itu suku dan mungkin karena adanya kegiatan gimana sih kehidupan sosialnya suku Batak seperti itu. Iya, baik. Langsung saja saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata dan selebihnya saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Ya, kami hanya 4 orang ya dan 5 orang dengan narasumber. Ya, terima kasih dan saya tutup wawancara kita pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Dan saya tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.